Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 dari kelas A akan memaparkan materi mengenai kedudukan, sifat, dan konstitusi di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafal Fabio. Saya sebagai pemateri, lalu ada Zaza Nabila sebagai pemateri juga. Saya dapat Jawab yang sebagai pemateri. Dan saya Bernisa sebagai pemateri. Nah, jadi saya sebagai moderator akan mengiring presentasi ini. Lalu materi pertama itu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Saudari Zelza. Baik, selanjutnya ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Oke, selanjutnya ada fungsi konstitusi dan kedudukan konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Dava. Fungsi konstitusi berfungsi sebagai pedoman pemerintah, pembatas kekuasaan, dan menjamin hak warga negara. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan negara dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan kedudukan konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar utama, sehingga semua peraturan harus sesuai dengan konstitusi. Oke, nah selanjutnya ada sifat konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ney. Silakan. Konstitusi dapat bersifat fleksibel atau kaku dan serta bisa juga disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, sifat konstitusi memiliki sebagai normatif, nominal, dan semantik dalam penerapannya. Sejarah konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950 hingga kembali ke UUD 1945. Perubahan itu menunjukkan dinamika perkembangan negara. Amandemen pun sering ikut berubah sebanyak 4 kali pada era reformasi. Dengan ini bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis dan transparan. Dampak amandemen: perubahan seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan DPR, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Baik, selanjutnya ada di akhir presentasi saya akan menyimpulkan apa saja dari yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian dari hasil presentasi ini. Jadi kesimpulannya, konstitusi itu merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Keberadaannya itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan juga kekuasaan serta melindungi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi di negara Indonesia. Sekian pemaparan presentasi tugas pada sore hari ini. Apabila saya dan teman-teman ada salah-salah kata dalam menyampaikan presentasi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.